Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wangsi Ratna Asih, bekerja di unit SDN 2 Bobos. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan modul konsep dasar pembelajaran digital. Konsep pembelajaran digital. Pembelajaran digital pada hakikatnya adalah pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat dan teknologi digital secara inovatif selama proses belajar mengajar, dan sering juga disebut sebagai teknologi enhanced learning (TL) atau e-learning. Pembelajaran digital juga merupakan metode pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media utama dalam proses pembelajaran. Kelebihan pembelajaran digital. Pembelajaran digital memiliki metode yang memungkinkan pembelajar untuk belajar secara mandiri dan fleksibel, sehingga mereka dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Pembelajaran digital memungkinkan pembelajar untuk mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Dalam pembelajaran digital, ada tantangan yang perlu diperhatikan, yaitu tidak semua pembelajaran memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajaran digital juga memerlukan keterampilan khusus dari pengajar ataupun guru dalam mengelola dan mengembangkan konten pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pembelajar. Selain itu, teknologi internet yang tidak merata, keterbatasan interaksi, kurangnya disiplin belajar dari siswa, ketergantungan pengguna teknologi, sulitnya pengajar materi yang membutuhkan interaksi tatap muka. Konsep dasar pembelajaran digital. Dalam menerapkan teknologi pembelajaran digital, teknologi informasi dan komunikasi menjadi kunci utama dalam pembelajaran digital. Ada beberapa teknologi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, seperti platform pembelajaran online, video conference, e-book, dan aplikasi mobile. Teknologi ini memungkinkan pembelajar untuk mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja, serta berinteraksi dan berkolaborasi dengan pengajar dan rekan pembelajar secara online. Aplikasi kelas online. Aplikasi kelas online adalah platform belajar yang memanfaatkan teknologi internet untuk memberikan materi pelajaran pada penggunanya secara virtual. Dalam aplikasi ini, siswa bisa mengakses berbagai macam materi pembelajaran, diskusi dengan pengajar dan teman sekelas via online, serta melakukan evaluasi diri dengan cara mengikuti ujian online. Aplikasi kelas online memiliki dampak yang sangat positif bagi penggunanya. Selain mempengaruhi cara belajar, aplikasi ini juga memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi pengguna dalam mengatur waktu dan tempat belajar. Selain itu, dengan aplikasi kelas online, siswa juga bisa mendapatkan materi dan pelajaran dari berbagai penjuru dunia tanpa harus pergi ke lokasi belajar. Ada beberapa contoh aplikasi kelas online, diantaranya yaitu Ruang Guru, Rumah Belajar, Google Classroom, Kuiper, dan Genius. Selain aplikasi kelas online, ada juga aplikasi penyimpanan dokumen digital, yaitu diantaranya Cloudstone atau penyimpanan online merupakan media yang berbasis online untuk menyimpan file serta membutuhkan koneksi internet saat mengaksesnya. Layanan ini menyinkronkan dokumen, foto, dan lainnya yang tersimpan di semua perangkat pengguna termasuk perangkat seluler, tablet, dan fisik. Aplikasi penyimpanan dokumen. Mengenal aplikasi penyimpanan menggunakan Google Drive. Layanan penyimpanan berbasis cloud gratis yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses file secara online. Yang perlu kita perhatikan untuk dapat menggunakan aplikasi Google Drive ini diantaranya pastikan memiliki akun Gmail, akses Google Drive dengan cara login email. Selain Google Drive, ada juga aplikasi penyimpan dokumen yaitu Dropbox. Dropbox adalah layanan penyimpanan berkas untuk menempatkan, mengakses, dan membagikan file secara online. Anda cukup mengunggah file ke server Dropbox lalu membukanya melalui website atau aplikasi dari platform yang kompatibel. Membuat folder pada Drive. Cara membuat folder di Google Drive, PC atau laptop. 1. Silakan buka dulu Drive atau google.com. Pastikan akun Gmail-nya sudah masuk. Kemudian klik menu Drive saya di bagian kiri. Lanjut, kemudian klik kanan, lalu pilih opsi dan folder baru.
Kemudian beri nama folder yang Anda inginkan. Setelah diberikan nama pada folder yang Anda inginkan, tekan tombol buat, maka folder tersebut akan tersimbol di Google Drive Anda. Nah, setelah memasukkan semuanya, kemudian untuk memasukkan data atau file yang diinginkan ke folder tersebut, cukup tekan dan tahan filenya, kemudian geser ke folder. Kalau sudah, maka file tersebut akan pindah. Selain aplikasi penyimpanan data online, kemudian kita akan masuk ke aplikasi presensi online menggunakan dengan Google Form. Dengan Google Form, kita dapat membuat presensi secara online di browser, seluler, atau web. Tidak memerlukan software khusus, kita bisa mendapatkan hasilnya secara langsung setelah hasil tersebut masuk. Selain itu, dapat meringkat hasil presensi secara sekilas dengan Google Sheets. Ada beberapa perbedaan pada pembelajaran digital dan kelas luring. Tinjauan perbedaannya yaitu penggunaan teknologi. Pembelajaran digital lebih banyak menggunakan teknologi seperti smartphone, HP, laptop, ataupun PC. Kemudian pada kelas luring memungkinkan tidak banyak menggunakan teknologi. Variasi sistem belajar. Pada pembelajaran digital, variasi sistem belajar terbatas karena tidak bertemu langsung, sedangkan pada kelas luring, variasi sistem belajar banyak karena antara guru dan siswa bertemu langsung. Lokasi dan jam belajar. Pada pembelajaran digital, lokasi pembelajaran daring bisa di mana saja karena bertemu secara maya. Untuk jam belajar daring cenderung fleksibel dan akan memberikan waktu kepada siswa lebih banyak untuk mengembangkan diri. Sedangkan kelas luring, lokasi pembelajaran luring tentu saja di sekolah yang akan membuat siswa datang setiap hari untuk absensi. Jam belajar luring telah ditetapkan oleh sekolah. Kemudian cara siswa bersosialisasi. Pada pembelajaran digital, siswa belajar daring akan lebih banyak dilakukan online dan jarang bertemu kawan sekolah. Kemudian pada kelas luring, siswa akan lebih punya banyak waktu untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya. Contoh-contoh pembelajaran digital yaitu Google Meet dan juga kelas online. Ada beberapa kuis tentang pembelajaran digital yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran digital? Yang kedua, jelaskan langkah berbagai file melalui Drive. Ketiga, aplikasi apakah yang bisa digunakan untuk presensi online? Dan yang keempat, tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran digital. Sekian dan terima kasih. Semoga modul konsep dasar pembelajaran digital yang saya buat bisa bermanfaat untuk semuanya.